Baik, izin mulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Perdana Afif Lutfi sebagai Kepala UPT LSP dan Pak Aris Trijaka sebagai Kepala UPT TIK. Lalu ada Mas Fahmi, Mas Anam, dan Mas Arifin dari tim UPT TIK. Lalu dari LSP ada Mas Hazi dan juga dibantu Mbak Ruli ya untuk admin. Mas Hazik ini adalah tendik dari UPT LSP kita. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, kita berkumpul di Zoom meeting hari ini ya, walaupun ini hari kedua puasa, mungkin ada yang ya masih aras-arasen ya, kita libur juga kalau yang sekolah, kalau yang industri juga tadi laporan ada yang masuk Bu gitu ya, ya tetap semangat ya semuanya. Terima kasih kehadirannya di pagi hari ini acara Zoom meeting koordinasi pembekalan dan simulasi gitu ya. Ada simulasi nanti ini baru dilaksanakan di tahun ini yang tahun kemarin belum ada karena mengantisipasi kendala teknis yang selalu terjadi di setiap tes EAP. Baik, agenda kita hari ini yang seperti saya sampaikan, pembekalan, nanti ada materi dari saya, lalu dilanjutkan oleh Mas Fahmi dari tim TIK terkait dengan simulasi dan penggunaan OC. Baik, sebelum kita masuk ke agenda selanjutnya, kita dengarkan terlebih dahulu penguatan dan arahan dari Bapak Dr. Insinyur Perdana Afif Lutfi MP, Kepala UPT LSP kita. Silakan Pak Afif. Baik, terima kasih Bu Sukma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa pada pagi hari ini dalam suasana hari kedua bulan Ramadan. Kita masih proses beradaptasi ya dengan hari-hari pertama ibadah puasa. Kita meniatkan diri untuk pagi hari ini walaupun dalam suasana libur, kalau para dosen, tendik, mahasiswa libur awal Ramadan dan bersiap-siap untuk minggu depan perkuliahan pertama ya, semester genap 2026-2027. Kita meniatkan diri untuk pagi hari ini eh, bertemu, berkumpul di Zoom meeting room dan jika kita niatkan untuk amal ibadah, mudah-mudahan juga jadi amalan bagi kita semua. Selanjutnya, saya juga sampaikan terima kasih atas kehadiran dari Pak Aris Trijoko, Mas Saiful Fahmi, Mas Arifin, Bu Sukma, Mas Hasik, dan semua tim para laboran atau tenaga kependidikan yang ada di beberapa fakultas di UPGRIS yang pada hari ini membersamai teman-teman sejumlah 500 lebih dalam rangka mempersiapkan lancar dan suksesnya TEAP 2026 untuk Fakultas Non-Kependidikan, yaitu FEB, Fakultas Hukum, dan Fakultas Teknik dan Informatika. Semua diniatkan untuk kita selalu meningkatkan kualitas penyelenggaraan dari tahun ke tahun, yang mana pada tahun 2025 lalu kita juga selenggarakan secara serentak ya, yang Fakultas Non-Kependidikan berjalan lebih dahulu karena yang teman-teman mahasiswa semester genap, semester 6 di Fakultas Kependidikan sedang magang ke sekolah ya, mata kuliah PPL. Magang PPL ke sekolah sehingga mereka baru nanti mengikuti TEAP setelah mereka kembali ke kampus. Nah, teman-teman sekalian, melalui sesi awal ini saya ingin menyampaikan bahwa eh, teman-teman nanti akan berinteraksi dengan UPT LSP dalam dua kesempatan. Yang pertama dalam sertifikasi bahasa. Nah, ini di semester 6 eh, dalam rangka mempersiapkan teman-teman memiliki bekal ya untuk nanti pasca lulus memiliki sertifikat kompetensi bahasa.
Dan juga nanti yang kedua, pada saat teman-teman juga seperti ini, kita mengikuti technical meeting untuk sertifikasi kompetensi di lembaga sertifikasi profesi UPGRIS. Nah, dua sertifikasi ini didedikasikan dalam rangka memberikan bekal buat teman-teman untuk siap menembus dunia kerja. Kalau menurut indikator kinerja utama Kemendikti para lulusan perguruan tinggi itu eh, hanya tiga sih ukurannya. Pertama, bekerja dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan penghasilan paling tidak 1,2 kali dari UMR ya. Kemudian yang kedua, berwirausaha. Yang ketiga, melalui studi lanjut ya. Nah, sebetulnya di luar tiga ini juga teman-teman punya beberapa opsi lain, tapi bagi Kemendikti setiap perguruan tinggi memiliki sebuah tanggung jawab untuk mengantarkan teman-teman bekerja atau berwirausaha atau studi lanjut. Mungkin tidak hanya atau, tapi dan atau ya, kalau bekerja atau berwirausaha dan sekaligus studi lanjut juga boleh. Nah, untuk mempersiapkan itu, dua sertifikasi ini sangat penting, sertifikasi bahasa maupun sertifikasi profesi. Nah, khususnya bahasa, dalam kesempatan teman-teman yang sudah lebih dahulu berinteraksi dengan para pengelola tempat magang kerja dan magang industri, banyak sekali masukan yang diberikan untuk pihak UKRIS membekali para mahasiswa dengan kompetensi bahasa. Tidak hanya bahasa Inggris, bahkan di beberapa lokasi magang kerja, magang industri juga diminta untuk mempersiapkan mahasiswa untuk kompetensi bahasa Mandarin. Karena beberapa industri di kawasan industri Batang, kawasan industri Kendal, kawasan industri Semarang itu investasi dari negara Tiongkok. Nah, karena itu di bagian bahasa juga sedang mempersiapkan untuk adanya Mandarin Hour selain English Hour yang sudah berjalan setiap minggunya di jam siang hari, di tempat komunitas mahasiswa yang punya kesukaan, punya minat ya di bidang pengembangan bahasa. Karena kami sadar dari 8 multiple intelligence itu ada yang linguistik. Jadi beberapa dari teman-teman juga tentunya memiliki minat, bakat, dan kecenderungan untuk belajar linguistik terlepas dari teman-teman bukan prodi Fakultas Bahasa dan Seni. Kalau teman-teman yang memilih FPBS tentunya baik prodi PBSI, PBI maupun PBSD memang punya minat yang kuat di linguistik, tapi ternyata potensi teman-teman mahasiswa termasuk beberapa tim yang sekarang maupun di masa lalu kita siapkan untuk berbagai program internasional UPGRIS untuk dikirim ke luar negeri itu juga berlatar belakang tidak hanya dari FEBS. Nah, karena itu kami mengajak untuk teman-teman terus tingkatkan minat, bakat, potensi dalam pengembangan bahasa karena sangat bermanfaat untuk pengembangan karir di masa yang akan datang. Saya kira itu pengantar dari saya. Eh, Salah satu yang kami apresiasi adalah inovasi dari tim panitia bersama UPTTIK untuk bisa menginvite ya, menggrab teman-teman untuk bisa bergabung dalam satu WhatsApp group dengan member sampai 700 lebih. Nah, itu luar biasa. Tahun lalu kami tidak berhasil untuk bisa grab mahasiswa sebanyak itu sehingga alur komunikasi kita menjadi kurang efektif. Nah, belajar dari pengalaman tahun lalu, UPTTIK dengan kreativitas juga dari teman-teman di tim laboran. Jadi ada Mas Fajar, ada Mas Alan, ya Mas Alam itu bisa membuat data dari UPTTIK menginvite secara massal seluruh mahasiswa yang memenuhi kriteria. Nah, kriterianya seperti apa nanti mungkin Bu Sukma bisa sampaikan. Teman-teman ini sudah lulus MKU Bahasa Inggris, nilainya minimal C, dan seterusnya, dan seterusnya. Sukses selalu buat teman-teman sekalian sampai nanti puasa Ramadannya tuntas ya. Kita niatkan semua aktivitas ini untuk ibadah dan membekali teman-teman untuk kesiapan kerja di masa yang akan datang dengan sertifikasi kompetensi English for Academic Purposes.
Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Pak Afif. Baik, kita lanjutkan agenda selanjutnya ya. Ini saya share screen dulu. Saya jelaskan terkait dengan pelaksanaan TEAP. Yuk, teman-teman yang masih belum ini aware ya, silakan didengarkan ya. Ini kaitannya dengan pelaksanaan TEAP. Jadi jangan sampai yang tidak boleh dilakukan nanti malah dilakukan, yang harusnya dilakukan malah tidak dilakukan, gitu ya. Baik, ini adalah Zoom meeting koordinasi TEAP Fakultas, sorry, maaf itu salah ya, non kependidikan ya, angkatan 2023. Jadi kalian NPM-nya 2023, 23 bla 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 begitu. Dan khusus untuk non kependidikan, apa FT, FH, dan FTI. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Afif ya, saya skip, ada peraturan rektor lama dan baru. Intinya di peraturan rektor yang baru ini kita hanya melayani sebenarnya reguler gitu ya, bagi teman-teman yang nanti diketahui karyawan atau RPL, nanti silakan konfirmasi ke prodi masing-masing. Ada nih pertanyaan yang seperti itu ke saya tadi malam. Ya, jadi dia reguler tapi pindah ke RPL. RPL atau kelas sore begitu. Nah, itu harus dipastikan ke prodi masing-masing ya, apakah diwajibkan TEAP atau tidak, gitu. Nah, ini lanjutan tadi yang disampaikan oleh Kepala UPT LSP kami, ada banyak program ya di layanan bahasa atau sertifikasi bahasa UPT LSP. Ruangannya di mana sih gitu ya? Karena teman-teman ini non-dik ya, FT, eh, FH, FEB dan FTI. Gedungnya di GP gitu ya. Kami kemarin nempel-nempel pengumuman juga di GP semuanya lantai 1 sampai 6 itu. Nah, ini kami di gedung GU 309. Jika nanti ada sesuatu yang harus dilakukan berkaitan dengan sertifikasi bahasa dan profesi, ya, seperti yang dijelaskan Pak Afif tadi, ada 2 bagian di UPT LSP, itu nanti teman-teman bisa ke GU lantai 3, ruangan 09. Gitu ya. Nah, ini adalah rangkaian program TEAP yang sedang kita jalani sekarang. Lalu ada TOEFL, ini sementara khusus untuk sarjana magister ya. Sarjana adalah TEAP. Lalu kenapa Bimo? Ya, eh, TOEFL untuk mahasiswa magister. Lalu ada TOEFL ITP jika teman-teman membutuhkan TOEFL yang levelnya lebih tinggi daripada TOEFL Lite. Ya, ini lebih mahal tapi sifatnya lebih internasional gitu. Lalu di bawah ini layanan pelayanan bahasa kami ya, layanan untuk improve, untuk increase your English proficiency. Ini ada ALPP, ini yang bagi teman-teman yang mau ke luar negeri. Nah, nanti ketemu dengan saya dan Mas Hazik di sini. Lalu ada English Hour, mungkin ada yang sudah join ya, karena di arsitek, FEB itu juga kita sudah banyak mahasiswa partisipan English Hour yang sudah join dengan kita, dengan kami. Lalu ada Mandarin Hour. Nah, ini so far sudah ada 40 sampai 50-an yang join, termasuk dosen banyak sekali yang tertarik gitu ya. Teman-teman silakan nanti bisa menghubungi kami jika ingin mendapatkan fasilitas Mandarin Hour gratis ya. Semua layanan yang di bawah ini gratis, teman-teman. Kalau yang atas ini tes ya. Kalau yang ini sudah masuk UKT, TOEFL itu juga masuk UKT, lalu TOEFL ITP ini di luar karena ini tidak affordable untuk semua. Baik, saya lanjut ya. Nah, di last tadi sudah dijelaskan ya, ada beberapa layanan. Ini saya skip. Mungkin ini yang terbaru ya. Nanti ada skema sertifikasi bahasa. Nah, Executive Administrative Assistant Certification. Jadi teman-teman, di samping TEAP ini ya, nanti kalau mau nambah
punya ini BNSP loh, ya, nanti sama dengan yang bagian profesi. Jadi teman-teman nanti saat wisuda bawa BNSP 2, ya, kalau mau ikut ini dan ikut yang BNSP profesi, lalu ada sertifikasi bahasanya. Nah, masuk ke TEAP ya, teman-teman. Kita masuk ke alur pelaksanaan TEAP untuk tahun ini. Hari ini ada di sini ya, kita. Coba perhatikan. Teknik meeting via Zoom hari ini. Lalu ada lagi kapan ya? Setelah lanjutannya hari ini kapan ya? Yaitu hari Minggu, 22 Februari. Tes 1. Kenapa hari Minggu? Karena meskipun ini non-dik, tapi ternyata ada mahasiswa non-dik yang saat ini juga sedang magang industri. Seperti tadi disampaikan di awal, Bu, saya masuk gitu. Ya, nggak apa-apa. Makanya kami letakkan di hari Minggu supaya mengantisipasi teman-teman yang di industri masih masuk kerja di hari Sabtu. Gitu ya. Kalau sekolah kan pasti libur. Lalu di tes satu ini nanti ada akan ada simulasi oleh Mas Fahmi dari TIK. Nah, itu sebagai syarat mendapatkan akses tes satu. Ya, teman-teman, karena tahun lalu permasalahannya, kendalanya ada di teknis, bukan di konten, bukan di soal, tapi di teknisnya. Ini nanti kita mencoba untuk mengantisipasi itu. Baik, jika tes satunya sudah dilaksanakan, lalu apakah teman-teman nanti lolos passing grade atau tidak, bisa dilihat langsung setelah teman-teman klik selesai finish attempt, lalu bisa melihat hasilnya. Apakah ini ke sini ya? Kalau teman-teman sekarang kan berarti yang atas ya, karena tidak termasuk pendidikan bahasa Inggris. Berarti passing grade-nya hanya 60. Ini kalau dihurufkan ya, itu C. C loh teman-teman. Jadi masih tergolong tidak sulit gitu ya. Belum terlalu tinggi, belum tinggi lah itu. Jadi harapannya semua di tes satu ini nilainya mencapai passing grade 60 dan hasilnya teman-teman nanti ke sini ke ya ini. Apakah lolos passing grade? Ya. Lalu teman-teman mahasiswa mendapatkan e-certificate. Sudah selesai kalau kalian lolos passing grade 60. Sudah tidak usah melalui semua tahapan di bawah ini. Enak kan? Nah, diusahakan semua tes lulus, tes satunya lulus semua ya, lulus passing grade semua. Tapi apabila ada yang tidak lolos passing grade, larinya ke sini nih, ke sini ya. Mahasiswa tersebut yang tidak lolos tersebut wajib mengikuti pelatihan satu. Ya, pelatihan satu tuh ada 2 hari. Diadakan di tanggal 28 Februari dan di tanggal 1 Maret. Jadi 2 minggu. Kenapa kok harus lama sekali? Ya karena ada proses ya. Ada worksheet yang harus kalian kerjakan. Supaya apa? Supaya nanti di tes duanya di tanggal 1 Maret ini, teman-teman langsung lolos passing grade gitu ya. Ke sini nih. Nah, di kesempatan kedua tuh ke sini, bukan ke sini lagi. Tapi kalaupun masih ada, kami beri kesempatan lagi ya, pelatihan 2 yang akan dilakukan di tanggal 8 Maret. Nanti tes 3. Lalu harapannya setelah pelatihan selama 3 kali ya, berarti total ya, itu teman-teman sudah mendapatkan e-certificate semua. Gitu. Ini ya, alur pelaksanaannya seperti ini. Lanjut, nah ini timeline yang sudah saya share ke teman-teman. Ya. Nah, syarat peserta TEAP itu apa saja? Tadi yang sudah saya sampaikan sesuai peraturan rektor, yaitu mahasiswa S1 reguler semester 6. Ya, 5 atau 6 gitu ya. Kalian kan masuk 6 ya ini ya. Bukan mahasiswa RPL dan bukan karyawan. Namun, beberapa waktu lalu itu ada prodi yang walaupun RPL atau karyawan itu diwajibkan. Nah, itu nanti silakan dikonfirmasi ke prodi gitu ya, teman-teman. Karena kami tidak berhak, UPT adalah unit pelaksana. Pelaksana kebijakan pimpinan gitu ya. Jadi nanti jika ada kebijakan itu kembali ke prodi.
gitu. Lalu syarat selanjutnya telah lulus mata kuliah umum bahasa Inggris gitu. Ini sepertinya C ya, sudah eh, masuk ke syarat ini sebagai peserta TAP. Lalu yang selanjutnya belum memiliki sertifikat EAP. Of course ya, kalau karena kalian 2023 belum memiliki sertifikat EAP semua. Nah, ini nanti saat pelatihan. Kalau ini saat pelatihan ya, di bagi kalian yang tidak lolos passing grade saja, tidak lolos passing grade di tes satu. Kalau yang lolos ya sudah, tidak melalui tahap ini. Nah, untuk yang masuk pelatihan, wajib hadir tepat waktu dan dilarang keluar Zoom sebelum pelatihan selesai. Wajib hadir sesuai jadwal pelatihan. Ada scoringnya nanti, ada bobot nilainya nanti. Saya jelaskan juga. Wajib on-cam dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Wajib mengerjakan worksheet, ini juga nanti ada poinnya. Wajib aktif selama pelatihan, bersuara, jadi lapor, kalian ada loh, saya ada, saya ikut pelatihan. Jadi nanti saat Mas Mbak admin mengira kalian tidak hadir, kalian punya buktinya, gitu ya. Tapi kalau kalian bersuara, pasti Mas Mbak adminnya sudah paham, akan tahu, aware kalian ada di situ. Lalu meskipun online, tetap wajib berpakaian sopan rapi ya, teman-teman. Lalu menuliskan nama di Zoom, grup nama instruktur, dan nama mahasiswa ini nanti akan dikoordinasikan kembali. Diberitahu pasti. Nah, ini baru dilaksanakan di tahun ini. Kewajiban peserta tes 1 EAP yang akan diadakan besok hari Minggu 22 Februari 2026 itu kewajibannya adalah melakukan simulasi tes yang akan dipandu oleh tim UPTTIK. Tidak melakukan simulasi artinya tidak mendapatkan akses tes 1. Ya, ini nanti tercatat di sistemnya TIK. Jadi kalau tidak ada, belum masuk sebagai akunnya, belum ada proses simulasi, ya artinya hari ini tidak melakukan simulasi atau tidak hadir. Nah, itu nanti ada konsekuensinya tersendiri ya, teman-teman. Semoga tidak ada. Waktu dan tempat pelatihan, jangan khawatir. Masa puasa, hari Sabtu, hari Minggu, itu bisa tetap kita lakukan karena model pelatihannya daring. Untuk pelatihan satu tanggal 28 Februari dan 1 Maret. Untuk pelatihan 2 8 Maret. Ini pun nanti orangnya nggak sama juga bisa ya. Kalian sudah lolos di pelatihan satu, tes 2 ya sudah, nanti nggak usah ikut pelatihan 2 lagi gitu ya, sertifikat tetap keluar. Lalu tempatnya di Zoom meeting dan ada open course untuk mengerjakan worksheet dan mendownload semua materi yang terkait pelatihan. Metode pelatihannya, nah ini nanti akan ada instruktur yang masuk ke kelas kalian masing-masing. Bagi yang masuk pelatihan ya, gitu. Ya, jadi nanti di dalam kelas pelatihan itu ada per kelasnya, nanti akan kami bagi berapa yang masuk ke dalam pelatihan, lalu akan ada instruktur dan admin di masing-masing kelas gitu. Nah, nomor 2 ini penting ya, penugasan worksheet text type sebelum masuk ke pelatihan D1. Jadi sebelum masuk pelatihan, itu teman-teman wajib mengerjakan worksheet. Yang tahun ini bedanya dengan tahun lalu lagi adalah, gitu ya, selain simulasi, itu adalah pelaksanaan pelatihan dan tes yang dalam 1 hari. Nih, saya kembali ke sini ya. Ada yang dilaksanakan dalam 1 hari. Ini. Nah, ini pelatihan satu day 2 ya, hari kedua, itu dengan tes 2 ini 1 hari. Hari yang sama. Kenapa? Kalau kami berikan ke minggu yang setelah ini, waktunya kesusul dengan Idul Fitri. Nggak cukup gitu ya. Jadi yang tahun ini lumayan padat. Jadi minta kerjasamanya teman-teman. Nanti worksheetnya harus dilakukan, dikerjakan sebelum masuk ke kelas pelatihan. Oke. Nah, terus worksheet
Yang tenses untuk hari kedua juga demikian. Dikerjakan sebelum masuk pelatihan. Jangan khawatir antara nomor 2 dan 3 pelatihan day 1 dan day 2 itu jaraknya seminggu. Jadi teman-teman masih ada waktu untuk mengerjakan. Terus waktu pelatihannya selama 2 jam. Ya, day 1 ini 2 jam, day 2 ini 2 jam. Lalu worksheetnya dikerjakan langsung secara online di open course kalian masing-masing. Materinya bisa diunduh dari open course masing-masing. Nah, luaran hasil pelatihan yang dinilai adalah kehadiran worksheet dan sertifikat. Nanti akan dapat sertifikat EAP. Ini ya. eh ini dulu. Oke. Materi pelatihan untuk pelatihan satunya, ini karena waktu yang padat tadi ya, jadi saya balik ini. Day 1-nya kalian akan mempelajari tentang tenses, ya. Materi tes nanti akan juga sudah selaras dengan RPS MKU Bahasa Inggris. Jadi makanya syarat syarat kalian jadi peserta TEAP adalah lulus MKU Bahasa Inggris. Karena materinya memang pondasinya dari situ, basicnya dari situ, gitu. Kalau masih ingat, MKU Bahasa Inggris itu materinya sederhana. Ini hanya 5 tenses dan 3 text types. Udah. Tapi karena ada project gitu ya, di akhir pembelajaran setelah UTS itu ada project di mana ada eh, video, lalu ada sosialisasi anti kekerasan, korupsi dan lain-lain yang 5A itu, maka materinya dipadatkan di sebelum UTS, tapi materinya sama. Lalu untuk pelatihan 2, materinya adalah tetap sama tapi sifatnya drilling soal. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bobot nilai ya. Syarat kelulusan pelatihan, teman-teman harus hadir di pelatihan day 1 dan day 2 karena bobotnya 30% tidak hadir atau memasang gambar wajah atau background saja, ya nilai kehadirannya nol. Makanya tadi saya bilang, bersuaralah gitu ya, supaya Mas Mbak admin tahu, aware kalian ada di situ dan aktif. Nanti kami juga akan minta instruktur untuk mengubah pola ya, pola pengajaran, pola pelatihan karena ya namanya dosen dengan karakter masing-masing. Ternyata ada yang hanya siapa yang mau menjawab gitu ya. Dan ini polanya akan kami ubah menjadi ya instruktur akan tahu nama-nama kalian dan sebut namanya supaya instruktur juga tahu oh ini datang, ini tidak gitu ya. Jadi bisa saling membackup antara admin dan instruktur. Lalu worksheet nilainya 30% juga harus lengkap ya. Dari worksheet 1 sampai 5. Total itu kalau pelatihan satu hari 1 dan 2 itu ada 5 worksheet. Lalu nilai keaktifan tugas dan tugas ini termasuk worksheet itu ya. Nanti akan saya konversi lagi ya. Saya ini lagi karena ini untuk semester tahun lalu ya. Ada tugas karena sifatnya ada waktu setelah pelatihan, lalu tes. Kalau ini mungkin antara kuis dan worksheet, begitu ya. Nanti akan saya informasikan lagi. Lalu ini yang penting adalah bobot validitas webcam. Nah, ini teman-teman. Meskipun 10%, tapi ini menunjukkan adab kita ya di Utgris ya gitu. Karena harus valid ya, tidak tampak kecurangan karena kita ini online. Jadi nanti akan ada kamera yang sudah siap ya me apa ya namanya? Selalu ada di 90 menit saat teman-teman tes itu. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini aman, sudah saya hilangkan identitasnya. Jadi, tolong jangan seperti ini. Ya, ini yang sudah pernah terjadi. Ini nilainya, ini saya ingat nilainya tinggi sekali dia, 90 atau 80 sekian lah, gitu, tinggi. Tapi karena terlihat ada dua kepala seperti ini, ya otomatis
otomatis ke sini. Nah, nilai validitas webcamnya berkurang. Jadi dia tetap masuk pelatihan. Jangan sampai terjadi di teman-teman yang sekarang ya. Jadi tolong 90 menit itu eh, jaga aware supaya kamera kalian tidak membaca, mengidentifikasi ada wajah lain atau kalian sedang melihat ke kanan, kiri, depan, atas, belakang gitu. Ya, ini tidak hanya dua kepala. Ini lihat ini yang sebelah sini. Ini kan melihat ke kiri kan dan dia kayak guyon dengan temannya begitu. Tolong ya 90 menit aja waktunya untuk tes. Jadi tolong 90 menit itu konsentrasi, biarkan kamera ini milik kalian sendiri. Jangan ajak-ajak yang lain, jangan berinteraksi dengan yang lain dulu. Hanya 90 menit kok teman-teman. Ini 90 menit waktu tes EAP. 50 soal reading, grammar, dan vocabulary. Itu aja. Kalian nanti akan sudah aman ke depannya. Gitu ya. Nah, ini juga tolong kalau ini karakter kita ya, attitude kita terhadap admin. Nanti Mas Mbak admin yang akan berkoordinasi, berkomunikasi dengan teman-teman yang masuk pelatihan. Tolong jangan dimarahi, gitu ya. Mereka hanya melakukan tugas, gitu. Tugasnya dari siapa? Dari kami UPT LSP. Jadi jika ada pertanyaan terkait ini, ya tanyakan ke UPT LSP. Admin, terus Mas TIK itu sifatnya hanya teknis. Ya, kebijakan semua penuh di UPT LSP bagian bahasa yaitu saya dan Pak Afif. Itu ya, teman-teman. Nah, ini. Yang ini kalian tidak mengalami ya karena 2023 itu belum memiliki sertifikat semua. Untuk yang poin pertama ini ya. Lalu, mahasiswa ada yang sudah masuk grup tapi tidak mengikuti agenda kegiatan meski sudah diingatkan. Nah, ini nanti arahnya ke tiba-tiba mau wisuda lalu lapor, "Mem, saya belum teap." Nah, itu udah. Aduh, gitu. Selalu begitu. Dan sorry to say teman-teman, kami tetap melayani, tapi tidak akan semudah sekarang ini. Pasti akan ada tahapan yang banyak sekali dan itu membuat kalian annoyed gitu ya, memuakkan gitu. Seolah-olah kami mempersulit. Padahal tidak, ini kami open sekali gitu ya, karena kalian memang 2023 kami layani di sini. Jangan tiba-tiba muncul di saat mau wisuda tahun berapa itu nanti. Gitu ya. Lalu mahasiswa tidak hadir di pelatihan atau tidak mengerjakan worksheet sehingga tidak mendapatkan akses tes 2 dan tes 3. Nah, ini sepertinya ini marah-marah ya. Mahasiswa ini marah-marah karena tidak dapat akses tes 2 atau tes 3. Padahal tolong dilihat lagi histori kalian. Kenapa kok tidak dapat akses tes 2 ataupun tes 3? Pastikan ada syarat yang tidak kalian penuhi. Dan itu tugasnya admin untuk menyetop gitu. Jadi tolong jangan eh, apa ya beradu chatting gitu ya. Debatnya di chatting gitu. Ke kami saja Mas, Mbak, silakan. Kami akan layani. Lalu mahasiswa tidak lolos proctoring webcam validity seperti foto di samping. Nah, ini berapapun nilai kalian, kalian tetap akan masuk ke pelatihan. Ya, berapapun nilai kalian. Karena yang proctoring webcam ini tidak bisa ditawar. Itu validity test kalian masing-masing. Kami ini masih bagus loh, tidak menggunakan kamera belakang. Ada universitas yang tesnya itu menggunakan kamera belakang, kamera samping gitu. Kita hanya satu di depan ini aja gitu. Jadi tolong kerjasamanya. Kami tidak mempersulit ya, kalian mengikuti aturannya. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini instruktur dan admin. Tolong nanti be good. Be good dengan instruktur dan admin bagi teman-teman yang masuk ke pelatihan. Bagi yang tidak aman sih dari tadi yang saya jelaskan ini, wah sudah nggak ada kaitannya. Nah, ini nanti tanggung jawab instruktur dan admin ya.
Nah, ini contoh sertifikat kalian ya. Contoh sertifikat kalian yang asli dari sistem Simekar ya, seperti ini. Ada barcode-nya. Jika kalian klik barcode-nya akan seperti ini. Ini sebelah kiri ini adalah contoh sertifikat yang tahun 2022 stop. 2023 tidak ada. Semuanya seperti ini. Ya, yang ada barcode-nya ini. Dan barcode-nya ini valid. Kalian bisa buka lalu akan tertulis seperti ini. Sebelah kanan ya. Nah, teman-teman tolong diperhatikan. Jangan sampai melakukan hal ini. Ya, ada yang melakukan ini. Jadi barcode-nya dihilangkan, lalu namanya diganti. Ini kan ada nomornya, teman-teman. Kalian punya nomor sertifikat masing-masing, dan kami punya data. Kalau kalian menggunakan punya milik teman, nanti setelah kita barcode seperti ini, munculnya akan punya teman kalian, bukan kalian. Nah, ini mahasiswa yang tadi mungkin ya, yang desperate gitu ya. Desperate karena tidak ikut, lalu muncul di wisuda dan merasa dipersulit dengan banyak tahapan, padahal kami niatnya membantu, ya. Tapi ya hasil solusi yang dia ambil seperti ini. Tolong jangan dilakukan. Nah, selanjutnya akan ada penjelasan simulasi tes dan penggunaan OC oleh UPTTIK. Baik, dari saya cukup yang perlu saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan sebelum dilanjutkan oleh Mas Fahmi. Saya Ada? tambahkan sedikit, Bu Sukma. Jadi Silakan, Pak. teman-teman kan tadi disebut ada open course atau OC, itu bisa diakses melalui akun Simekar teman-teman sendiri. Jadi nanti ada tombolnya. Dan kemudian dari hasil eh, TEAP atau tes EAP tahun lalu itu lebih dari 50% bisa lolos langsung pada saat tes satu, kemudian passing grade bisa dipenuhi, langsung bisa mendapatkan e-certificate. Artinya tingkat kelulusan lumayan tahun lalu. Nah, tahun ini kami berharap teman-teman benar-benar mempersiapkan diri sebelum tes satu, tadi yang seperti disampaikan Bu Sukma, materinya sudah terintegrasi dengan MKU Bahasa Inggris. Jadi, eh, yang diberikan oleh para dosen MKU Bahasa Inggris dibuka-buka lagi materinya, itu akan sama dengan yang diujikan di tes EAP 1. Kami patut berharap untuk tahun 2026 ini, angkatan 2023, tes satunya meningkat persentase yang langsung lolos passing grade. Sehingga nanti tinggal sedikit lah ya yang perlu pelatihan satu dan lebih sedikit lagi yang memerlukan pelatihan dua. Mungkin itu aja tambahannya. Baik, terima kasih Pak Afif. Silakan teman-teman, jika ada pertanyaan sebelum masuk ke simulasi dengan Mas Fahmi ini. Sepertinya aman ya. Aman ya, asik. Belum ada pertanyaan mungkin ya. Ya, nanti biasanya yang laku keras itu Mas Fahmi. Baik, langsung lanjut ke Mas Fahmi ya. Silakan Mas Fahmi. Jadi terima kasih Bu Sukma, suara saya sudah terdengar jelas belum Bu? Terdengar jelas, lembut. Oke, Silakan. oke baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Waalaikumsalam. hormati Bapak Dr. Insinyur Perdana Afif Lutfi, Ibu Dr. Sukma, Mas Hazik, tim UPTIK, Pak Aris, Mas Arifin, Mas Sanam, dan rekan-rekan semuanya, tim admin, dan mahasiswa yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti simulasi ya, simulasi atau pengenalan atau panduan teknis bagaimana rekan-rekan semuanya nanti eh, melakukan ujian, melakukan ujian TAP secara online pada tanggal 22 Februari 2026. Baik, bagi yang belum kenal, perkenalkan saya Fahmi. Saya dari UPTIK yang kebetulan di sini bersama tim juga yang menghandle ujian rekan-rekan semuanya nanti di Simekar. Nanti akan ada jadwal dan sesinya masing-masing.
Baik, sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Oke, baik rekan-rekan semuanya. Yang pertama, rekan-rekan semuanya nanti bisa cek di laman Simekar, sudah saya enrollkan semuanya, termasuk jadwal rekan-rekan semuanya. Di ujian kali ini nanti itu ada 3 sesi. Ada sesi pertama itu akan dilaksanakan Minggu 22 Februari 2026 mulai pukul 8 sampai 9.30. Kemudian yang sesi 2 itu ada di jam 10 sampai jam 11.30. Dan sesi 3 yang terakhir itu ada di jam 12.30 sampai jam 14.00 ya. Nah, rekan-rekan semuanya nanti tinggal klik saja akses ujiannya. Ini tombol warna kuning, ada sepada FTI, ada sepada kemudian ada juga nanti sepada FEB dan sepada FH, karena ini nanti akan kita bagi per fakultas masing-masing untuk akses ujiannya. Jadi langsung klik saja yang warna kuning ini. Kemudian nanti rekan-rekan semuanya akan diarahkan ke pada fakultas masing-masing. Nah, kemudian rekan-rekan semuanya nanti lihat prosedurnya. TAP online itu nanti syaratnya apa? Yang pertama nanti harus menyiapkan laptop atau PC yang memiliki koneksi internet yang stabil ya. Sebenarnya menggunakan HP pun tidak masalah, cuman nanti rekan-rekan semua pastikan akses kamera dan internetnya juga lancar juga. Kemudian tempat pengerjaan tes dengan pencahayaan yang cukup, karena seringkali yang menggunakan apa kameranya mungkin kamera laptop mungkin agak kurang ya. Itu kalau cahayanya kurang terang itu biasanya wajahnya nggak kelihatan. Nah, kemudian mahasiswa ini juga wajib mengaktifkan kamera selama ujian berlangsung. Ini kamera harus ke dalam keadaan aktif dan pastikan rekan-rekan semuanya menggunakan satu aplikasi atau browsernya. Jadi jangan sampai menggunakan aplikasi yang lain yang mengakses kameranya juga. Contohnya nih saya ada Zoom dan browser. Nah, ini akses kameranya nanti nggak bisa dijadikan satu. Jadi harus milih salah satu. Kemudian di rangkaian ini tadi sudah dijelaskan Bu Sukma bahwa soalnya ini terdiri dari 50 soal dengan waktu 90 menit dan tesnya ini ketika sudah dikerjakan tidak dapat diulangi, hanya dapat dilakukan satu kali klik. Nah, satu kali klik kemudian rekan-rekan semuanya nanti kalau misalkan ada uh, listrik mati atau laptopnya baterainya habis dan laptopnya mati itu harus segera mencari perangkat lagi untuk melanjutkan tesnya. Jadi waktunya nanti akan terus berjalan. Kemudian pelaksanaan ini diawasi oleh proktor secara online. Nah, jadi pastikan ya rekan-rekan semuanya terlihat sendiri di kamera ya, jangan sampai ada orang lewat, ada apa yang dampingin atau ngobrol. Nah, pastikan semuanya ini sendiri di ruangan yang tertutup. Kemudian apabila kamera tidak aktif atau izin kamera tidak diberikan, maka peserta tidak dapat mengerjakan TAP sehingga dianggap tidak mengikuti ujian. Kemudian hasil pengawasan online dijadikan pertimbangan kelulusan TAP online. Nanti keputusan proktor ini tidak dapat diganggu gugat. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan mencoba melakukan simulasi. Jadi, simulasi ini nanti akan digunakan sebagai syarat untuk mengerjakan TEAP online, ujian yang sebenarnya. Jadi nanti di pada rekan-rekan semuanya itu ada simulasi TEAP ya, yang warnanya masih abu-abu seperti ini rekan-rekan semua belum mengerjakan. Nah, pastikan nanti rekan-rekan semuanya mencoba. Nah, mencoba mengerjakan sehingga warnanya ini menjadi hijau. Nah, pastikan tiga-tiganya ini hijau, baru nanti bisa lanjut mengerjakan TAP online yang dilaksanakan pada hari Minggu. Nah, ini contohnya, ini pelaksanaan TAP online-nya. Jadi rekan-rekan semuanya nanti tidak bisa mengerjakan kalau simulasinya belum lengkap, belum selesai dikerjakan. Nah, ini akan ada tandanya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana mengerjakannya? Rekan-rekan semua tinggal klik saja Attend Quiz Now di sini ya, yang saya tandai warna merah di sini, diklik saja. Nah, kemudian, di atas bagian browser rekan-rekan semuanya nanti akan ada
notifikasi atau permintaan izin dulu. Jadi rekan-rekan semuanya harus mengizinkan kameranya ya. Harus mengizinkan kameranya, diklik saja di sini atau yang warna atau yang pojok ini di samping URL ini ya. Nah, ini ada gambar kamera, itu diklik saja untuk mengaktifkan kameranya. Kemudian nanti jika kamera aman di sini nanti akan muncul wajah rekan-rekan semuanya. Nah, kemudian setujui untuk validasi, baru nanti start. Nah, start ini akan masuk ke ujiannya dan waktu sudah mulai berjalan. Nanti kita simulasi bersama, saya contohkan nanti. Nah, ini sekilas terkait soalnya nanti bagaimana ya. Jadi nanti di bagian kanan ini warna merah itu ada navigasi soalnya. Jadi soalnya nanti akan ada 50 soal. Teman-teman pengerjaannya pun boleh loncat-loncat ya. Tidak harus urut 1, 2, 3, boleh loncat. Kalau susah ya loncat lagi juga nggak apa-apa. Kemudian di bawahnya ini ada webcamnya. Jadi pastikan rekan-rekan semuanya nanti kameranya tidak mati di tengah jalan ya. Kalau kameranya mati di tengah jalan, pastikan rekan-rekanmu merefresh lagi, reload browsernya. Jadi di reload supaya kameranya ini nyala lagi. Terkadang ada hal yang seperti itu juga karena mungkin teknis dari perangkatnya. Dan yang warna kuning ini ada juga waktunya. Nah, ini waktunya nanti 90 menit. Nanti jika waktunya sudah selesai dan teman-teman belum selesai mengerjakan, nanti akan tersubmit otomatis apapun hasilnya di situ. Kemudian di sini ada contoh soalnya, jadi pilihan ganda. Silahkan rekan-rekan semuanya ini memilih salah satu jawabannya, kemudian next click juga boleh. Nah, kemudian kalau sudah selesai semuanya, itu diklik finish saja. Oke, begitu ya. Oke, selanjutnya saya pandu bagaimana rekan-rekan semuanya masuk ke simulasinya. Ya. Di halaman depan, rekan-rekan semuanya nanti akan ada warna merah seperti ini. Nah, ini jadwal rekan-rekan semuanya. Jadi, rekan-rekan semuanya nanti pastikan masuk sesuai jadwal. Tidak perlu saya mau masuk dulu, mau lihat-lihat dulu, enggak. Masuk aja sesuai jadwal, paling tidak 30 menit sebelum jadwalnya ini dimulai. Misalkan ini jam 8. Nah, rekan-rekan semuanya masuk dulu saja jam 7.30 itu sudah persiapan kameranya. Barangkali ada error di kamera. Nah, kemudian jika sudah masuk, nanti akan ada course-nya ya. Course-nya di sini kami beri nama TEAP FTI untuk FTI, kemudian FH untuk FH. Nah, rekan-rekan semuanya nanti kalau bingung nyarinya gimana, biasanya kan ada di dashboard dulu tuh. Nah, kemudian pilih yang in progress. Nah, ini in progress-nya diklik kalau bingung. Ini TAP-nya di mana nih? Nah, ini pilih in progress. Nah, nanti akan ada course TEAP di sini. Atau di sidebar sebelah sini ya. TAP FTI di sini. Nah, kemudian yang pertama dilakukan adalah simulasi. Nah, simulasi ini soalnya sedikit ya, karena hanya untuk ngetes kamera rekan-rekan semuanya itu berjalan baik atau tidak, dan rekan-rekan semuanya familiar dengan ujian online ini. Diklik saja. Nah, ini diklik saja. Nah, ini karena saya sudah pernah mengerjakan. Nah, ini bisa dikerjakan sebanyak 5 kali ya. Tapi nanti kalau yang tes sesungguhnya yang tanggal 22 itu hanya boleh dikerjakan 1 kali saja. Nah, ini saya contohkan yang FEB. Nah, kemudian simulasinya ini diklik. Nah, kemudian time quiz. Oke. Nah, kondisi seperti ini rekan-rekan semuanya tidak diizinkan ya. Tombolnya pasti mati di sini. Nah, ini tidak diizinkan karena kamera saya ini sedang digunakan untuk zoom. Nah, saya ini mematikan dulu kamera yang saya gunakan untuk zoom. Oke, sebentar. Saya matikan dulu, saya stop share screen. Oke. Saya matikan dulu, saya geser dulu kamera saya. Oke, saya reload dulu. Jadi kalau misalkan kameranya nggak muncul-muncul nih, rekan-rekan cukup reload saja. Nah, reload saja seperti ini. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, ini akan ada kameranya. Ini akan ada kameranya seperti ini ya. Nah, izinnya di mana? Ini diklik di sini. Kalau nggak muncul lagi, ini dipastikan kamera ini tercentang ya, atau on posisinya.
Kalau masih belum muncul, silahkan reset lagi. Nah, diusahakan sampai wajah rekan-rekan semuanya ini terlihat di browser atau laman ujian. Nah, kalau sudah seperti ini, klik saja agree, setuju, kemudian start. Nah, pastikan wajah rekan-rekan semuanya atau kamera rekan-rekan semuanya itu selalu tampil ya, selalu nampak di bagian pojok kanan bawah ini. Nah, kalau tidak nampak, silahkan reload dulu. Nah, reload dulu, ini kan nampak lagi nih. Pastikan ini selalu muncul wajahnya. Karena ini akan ada evaluasi nanti. Ada tim proktor yang selalu cek. Oh, ini valid apa enggak. Nah, kemudian silahkan pilih jawabannya. Nah, pilih jawabannya, saya random saja ya. Pilih jawabannya, next. Nah, kemudian lanjut lagi. Oke, seperti ini caranya. Kemudian next juga. Nah, ini lalu kalau mau loncat-loncat pun nggak masalah, loncat ke nomor 5 pun nggak masalah. Oke. Oke, kemudian kembali lagi pun juga nggak masalah. Tanda kalau sudah ada jawabannya ini di nomor soalnya itu ada warnanya abu-abu seperti ini. Ini berarti soalnya sudah dikerjakan. Tapi kalau yang masih putih seperti ini berarti belum dikerjakan. Nah, kemudian diklik saja. Nah, kalau sudah itu bisa finish atau next di nomor terakhir baru finish. Nah, rekan-rekan semuanya, pastikan semua soal dikerjakan. Jangan sampai terlewat karena di ujian ini tidak ada pengurangan poin. Jadi kalau nggak tahu sama sekali ya dipilih saja. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal tidak ada jawabannya. Kemudian setelah itu klik finish ya, klik finish, kemudian submit all and finish. Nah, diklik sekali lagi, kemudian confirm sekali lagi. Nah, kemudian finish. Nah, rekan-rekan semuanya nanti akan melihat nilainya di sini ya. Nilainya akan langsung muncul. Nah, nilai berapapun itu akan langsung muncul di sini. Nah, silahkan nanti rekan-rekan semuanya, oh saya ini masuk pelatihan atau tidak ya. Kalau di atas 60 berarti saya aman, tidak masuk pelatihan dan ditunggu saja e-sertifikatnya. Kalau saya di bawah 60 berarti ya siap-siap tanya panitia, ini prosesnya gimana? Tadi sudah dijelaskan Bu Sukma. Oke. Baik, rekan-rekan semuanya, itu tadi penjelasan singkat terkait simulasinya. Jadi rekan-rekan semuanya silahkan setelah ini nanti mencoba. Kalau sudah mencoba nanti laman pelaksanaan TAP online ini akan terbuka. Jadi akan terbuka sesuai jadwal masing-masing mulai tanggal 22 Februari pagi. Oke, baik rekan-rekan semuanya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Oke, Mas saya kembali. Fahmi. Sama-sama Bu. Monggo, ada yang mau ditanyakan ini rekan-rekan Ya, ini? teman-teman silakan jika ada pertanyaan, sudah mencoba, lalu ada kendala, ditanyakan sekarang. Jadi nanti saat tes itu, nah ini ada Mas. Silakan Ada. Mbak Siti Nurfadila. Bisa disampaikan secara langsung, Mbak? Silakan. Eh, Sebelumnya izin bertanya, Bu. Ini kan Ya. kamera saya awalnya nyala. Mm-mm. Awalnya nyala, terus? Iya. Terus di bagian pertengahan tadi, technical meeting, itu sempat ke pencet kameranya mati. Terus buat dinyalain lagi, keterangannya dinonaktifkan sama host. Nah, kalau misalkan dari sini kan apa pengaruh sama selanjutnya, tes selanjutnya, atau simulasi hari ini nilainya untuk nilainya ada pengaruhnya nggak begitu? Gimana ini Mas Fahmi maksudnya? Dia kan sudah melakukan simulasi, tapi di tengah-tengah, Jadi bagaimana gini, Kalau ini? simulasi nggak dihitung nilai ya. Simulasi itu gitu. untuk memastikan rekan-rekan semuanya kameranya on saja. Jadi nanti rekan-rekan semuanya perangkat yang digunakan untuk simulasi diusahakan sama ketika pelaksanaan TAP online-nya. Jadi jangan beda perangkat kalau bisa ya. Jadi hari ini simulasi. Jadi rekan-rekan semua nanti bisa mengerjakan 5 kali simulasi. Jadi boleh diulang-ulang. Misalkan saya punya 5 perangkat nih, saya coba semua. Bisa.
Oke, kalau untuk teknis ini on seperti ini, off sendiri ya, off sendiri ini sepertinya perlu restart juga biasanya, restart perangkatnya. Barangkali ini kebawa sama aplikasi Zoom ini sehingga kameranya nggak bisa on lagi. Tapi kalau saya coba tadi ya sekilas tinggal nonaktif saja, kemudian on lagi, di reload saja di browsernya harusnya on lagi. Baik, Tadi Kak. Berarti Mbak, gimana? berarti untuk yang pengaruh ke nilai itu nanti pada saat tes dan itu pengaruhnya di bagian kamera yang ada di spada gitu, Kak. Ya, kameranya harus on terus. Nah, nanti akan dianulir tuh kalau nanti kameranya mati di tengah-tengah. Jadi pastikan nanti di on lagi, di reload saja. Kalau sudah melihat kameranya off di pojok kanan bawah, itu di reload saja. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Mbak Siti Nurfadila tadi sudah seperti Mas Fahmi ya, yang kelihatan kamera tadi yang dipraktekkan tadi sudah Sudah, seperti Bu. itu. Oh, Untuk di sudah. spada Cuman sudah. Hmm. ini kembalinya ke kamera on di Zoom yang bingung ya. Iya, nggak bisa nyala. Oh, nggak bisa nyala. Ya, Tadi waktu Ya, coba saya di itu join refresh bisa lagi. juga, digunakan di dua aplikasi ya. Kalau rekan-rekan semua sudah simulasi, kan kameranya dipakai di browser. Nah, itu harus off dulu, baru bisa dipakai di Zoom lagi. Nah, jadi sebaliknya, kalau rekan-rekan semuanya di sini Zoom pakai kamera, kalau mau nyoba simulasi, yang di Zoom ini dimatikan dulu, diganti perangkat kameranya. Nah, jadi tidak bisa bersamaan. Biasanya salah satunya mati. Tapi nggak masalah sih, nanti ketika ujian kan kita nggak ada Zoom. Iya, Jadi betul. rekan-rekan semuanya harusnya aksesnya browser saja. kalau Oke, pakai jadi smartphone bisa Mas Fahmi, mahasiswa. bisa Pak, bisa. Nah, Pakai ya, smartphone bisa. karena multiple choice teman-teman. Jadi nggak ada yang butuh ngetik banyak gitu ya. Tadi saya juga waktu join Zoom meeting ini juga waktu mau on cam itu muncul tulisannya disable by host untuk on cam. Jadi mungkin ngalamin seperti tadi juga, Mbak Fadila. Tapi kemudian dicoba lagi dan jadi bisa gitu. Bisa juga koneksi internet dan lain sebagainya. Mm-mm. Iya, begitu ya, Mbak Nurfadilah. Yang penting yang saat tes tadinya aman gitu. Karena ya informasi juga ya untuk teman-teman. Jadi tanggal 22 itu tidak ada Zoom seperti ini. Teman-teman jam sesuai dengan jadwal yang sudah diset oleh TIK, tadi yang disampaikan ada FH itu jam berapa sampai jam berapa. Nanti jadwalnya itu akan kami share ke grup juga gitu. Jadi standby sesuai dengan jadwal fakultas masing-masing, lalu langsung masuk ke spada kalian masing-masing. Spada ya, Mas Yan? Ya, klik warna Ya. kuning saja di jadwalnya tadi, Bu, sudah ada Nah, tombolnya. itu seperti yang disampaikan Mas Fahmi ya. Jadi jangan menunggu ada Zoom seperti ini, tidak ada. Tidak ada. Jadi kendalanya Mbak Nur Fadilah tadi mungkin tidak akan terjadi ya, karena hanya satu akses kamera saja. Kalau sekarang ini kan dua. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan, Ini kalau Hafidz. laptopnya tidak ada kameranya gimana, Bu? Cari perangkat lain. Cari perangkat lain, Mas. Wajib ada Pakai yang kamera. Ya, kalau handphone bisa nggak, Bu? bisa tadi dijelaskan. Nah, silakan dicoba Smartphone pakai bisa. handphone, enggak apa-apa. Dicoba aja sekarang ya, nanti ya Sekarang, setelah ini Mas. ya. Heeh. Biar nggak kagol. Tahu nggak bahasa Jawa kagol? Baik, gitu Mas Hafidz ya. Mas Mas Fahmi Ya, ini Bu. yang Makasih. dipencet tombol OC kan ya, bukan sepada. Eh, kalau untuk ujian itu pada fakultas masing-masing, Pak, karena kan Oke, banyak sekali ujiannya nih sepada, pelatihan di OC ya. Pelatihan pelatihan di OC UC. ya. Ya, Mm-mm. Ini ada pertanyaan di chat dari Ahmad Faruk Syauki. Permisi Bu, izin bertanya. Ini kan saya belum membayar UKT angsuran pertama karena rencana mau membayar saat revisi KRS, jadi tidak bisa akses TAP Mekar. Ada keringanan untuk simulasi TAP ini, Bu. Nah, ini Pak Afif, kalau ada hubungannya dengan administrasi gini, bukan ranah kami. Gimana ya Pak Afif? ya seperti tahun lalu otomatis terkunci memang Iya. Mas ini gitu. Hmm.
Jadi memang harus urutannya administrasi keuangan dulu, tuntas, baru teman-teman ikut tes CAP. Begitu ya. Jadi eh, ada juga yang bertanya seperti ini di kami kemarin. Jawaban kami adalah ya setelah membayar kalian menghubungi kami gitu, menghubungi saya Ya, atau kita diinfo admin segera. supaya tahu posisinya. Kita akan bantu, Mm-mm. kita akan bantu intinya teman-teman. Ya, tapi karena lepas dari eh, pelaksanaan yang bersama-sama ini ya ada konsekuensi tersendiri ya, lebih ribet dan lain sebagainya sedikit gitu. Gitu ya Mas atau Mbak. Mas ya ini ya. Terima kasih. Si Diatama ya bisa pakai HP, bisa. Dicoba dulu sekarang karena pakai HP akan lebih kompleks daripada laptop. Ya, itu juga terjadi tahun lalu. Tidak mudah menggunakan HP. Izin Kalau di bertanya, laptop, ya silakan Mas Dika. Teknik sipil. tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk pelaksanaan disarankan dengan device yang sama, Bu. Nah, tadi saya sudah coba dari laptop sama HP. Nah, untuk pelaksanaan berarti tidak ada Zoom kan ya, Bu? Berarti bisa langsung on cam di sana saja. Iya, betul. Tidak ada Zoom seperti ini. Besok tanggal 22 sesuai jadwal masing-masing, langsung ke Spada. Klik yang kuning tadi, seperti yang disampaikan Mas Fahmi ya. Baik, Bu, Dan terima kalau kasih, Bu. habis sahur tidur dulu, pasang alarm. Jangan sampai bangun-bangun tesnya udah selesai. Nanti masuk ke jadwal fakultas berikutnya, teman-teman udah nutup nanti di spadanya. Nah, betul. Itu yang harus diperhatikan ya, teman-teman. Jadi wajib sesuai jadwal masing-masing. Jangan nebeng di fakultas lain. Aksesnya Oke, tidak akan sama. nggak bisa Bu ya. Nggak Pokoknya bisa. harus sesuai jadwalnya masing-masing. Ya. Meskipun Kalian. temennya yang lain masih mengerjakan, kalau jadwalnya pagi ya tetap pagi. Iya. Salah kamar itu namanya ya. Nggak bisa. Ya. Ada lagi? Minta tolong juga teman-teman yang hadir, ini kan hampir 600 ini ya, 596 termasuk panitia. Mm-mm. Itu juga menginformasikan ke yang belum hadir. Karena berarti kan teman-teman yang lain, yang satu angkatan, yang satu fakultas ini kan nggak ikut simulasi hari ini. Tapi nanti harus ikut tes langsung pada tanggal 22 Februari. Jadi teman-teman juga mohon bantuan untuk inisiatif menyampaikan informasi ini ke teman-temannya yang mungkin pagi hari ini masih molor dari sahur tadi, mm, belum join di Zoom meeting kali ini. Oke, izin Iya, menambahkan Pak betul. Afif. Ya, Ya. silakan, Jadi Mas. rekan-rekan semuanya, mungkin yang nggak berangkat hari ini ya, itu juga diberitahukan untuk simulasi dulu sebelum pelaksanaan ujian. Nah, nanti kalau teman-teman tidak melakukan simulasi, pas ujian nanti rekan-rekan semuanya akan diminta simulasi dulu. Sehingga nanti makan waktu dulu tuh. Kan Iya, tuh betul. rumahnya beda, simulasi dulu baru mengerjakan TAP-nya. Jadi nanti ada dua tahapan. Jadi nanti akan makan waktu kalau nggak dilakukan hari ini atau besok. Jadi simulasi ini silahkan dilakukan hari ini dan besok. Minggu itu tinggal gas saja untuk ujian TAP-nya. Betul. Karena waktu yang terbuka itu hanya 90 menit dan itu waktu tes ya, tidak termasuk waktu simulasi. Baik, silakan Mbak Alivia. Pertanyaannya disampaikan langsung. Mbak, Izin oh ya, Bu, oke. Ya, ini kan ya, ini kan ketika sudah menjawab sulit gimana Mbak? lalu Suaranya kurang Suaranya jelas, tidak putus-putus. jelas ini. suaranya tidak jelas. Sekarang jelas, tadi enggak? Ini Bu, Ya, ulangi lagi. ini udah jelas Bu. Sudah. Ya, kan ini saya sudah menjalankan semua pertanyaannya, terus lalu mau mengirimkan pertanyaannya. Saya klik kirim semua dan selesai itu kok tidak bisa melihat eh, soal yang saya udah jawab ya Bu, itu apakah nantinya nilainya sudah terinput atau belum ya? Sudah mengerjakan, lalu ingin sudah Ya, diklik finish attempt, Mbak. mengirimkan, mengirimkan tapi Sudah. sudah, sudah. Kalau
Kalau sudah tidak bisa melihat soalnya memang. Tidak bisa, Mbak, kalau sudah Ya, finish attempt, tidak bisa kembali ke soal. Di situ dilihat ada nilainya, sudah keluar belum? Ya, nah ini contohnya ada yang ngirim di Keren chat gitu itu, gimana contoh Bu? yang sudah berhasil. Untuk Mbak Olivia, kalau sudah di finish attempt-nya, finish attempt tadi ya, itu soal sudah nggak bisa dilihat. Jadi nanti seharusnya muncul nilainya langsung, 0 sampai 100. Seharusnya ya. Nah, untuk simulasi ini itu bisa di Oh iya. re-attempt lagi sebanyak 5 kali. Nah, kalau mau nyoba lagi Oh iya. untuk memastikan Terima kasih kameranya Kak. berjalan atau enggak. Hmm, Ya, gitu ya. oh iya. Itu iya. ada Baik, contoh baik itu Bu. yang Terima mahasiswa yang kasih. sudah mengirim yang Terima berhasil kasih. itu seperti apa. Iya. Terima kasih. Ya, di re-attempt lagi Mbak Alivia, bisa kok. Nah, ini muncul grade-nya, skornya ya, skornya seperti ini yang ada di chat itu. Ada Abdullah Veda itu berhasil. Kalau sudah seperti ini berarti aman. Besok tinggal gas tesnya ya. Tapi wajib dengan gadget yang sama, dengan device yang sama. Ini HP ya, Mas, Mas Veda. Iya Bu, HP Ada Bu. ya, aman ya. Good, bagus kalau aman HP. Semoga lancar ya. Tapi HP itu untuk readingnya kan panjang ya, Mas. Nanti Ya, ada biasanya reading. Ini fleksibilitasnya. simulasinya. Ini simulasinya Zoom-zoomnya nggak ada. gitu. Di simulasi nggak ada reading, tapi nanti kan ada reading. Coba usahakan dengan laptop ya. Simulasi dulu lagi nggak apa-apa. Permisi, Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Bu, ini untuk simulasinya tuh untuk hari ini aja atau besok hari Sabtu juga bisa diulangi lagi, Bu? Bisa maksimal 5 kali. Berarti 5 kali kan bisa ganti-ganti PC kan, Pak? Ya, bisa. Oh ya, terima kasih. Ya, sampai minggu ya. Jadi minggu pelaksanaan kalau belum simulasi ya diminta simulasi dulu. Ya, ini sudah fleksibel sekali ini TIK ini ya. 5 kali Dan ini mau nyoba. Mm-mm. inovasi juga kan, tahun lalu kita nggak ada Iya, simulasi betul. begini. Jadi Mm-mm. langsung teman-teman dicemplungkan di tes tanpa ada proses pengenalan ke sistemnya. Nah, ini tentunya tahun lalu ada unsur ketergagapan juga ya. Tapi seperti itu pun tingkat kelulusan juga bisa 50% saya kira baik sekali ya. Dan tapi teman-teman juga perlu berjuang ya, perlu belajar materi mata kuliah umum bahasa Inggris. Mengingat kembali waktu lulus minimal C, apalagi yang nilainya A atau B itu kan berarti teman-teman aslinya sudah punya kompetensi itu, tinggal merefresh kembali karena dulu menempuhnya kan di semester-semester awal ya, beberapa tahun yang lalu. Iya, betul. Semoga nggak lupa ya materinya ya. Ini ada yang tidak bisa OC-nya kenapa ya, Mas ya? Ke OC Biasanya saya memang tidak bisa belum pernah diakses kenapa ya? ada kepentingan di OC, Ibu. Hmm. Jadi nanti OC itu digunakan pas pelatihan nanti bisa kalau sudah kami enrollkan. Karena Oh biasanya yang ya. sudah bisa akses OC itu yang sudah mengikuti KKN, magang-magang, itu biasanya kan ditaruh di OC. Cuman kalau Hmm. belum pernah akses sama sekali ke OC ya kadang memang tidak ada akun yang terkait di OC. Jadi nggak apa-apa, Ya. itu masih normal karena mahasiswa belum sepenuhnya menggunakan OC. Tapi nanti kalau misalkan nih masuk pelatihan, kami enrollkan, nanti akan bisa masuk OC. Ya. Jadi nggak masalah. Baik, itu juga menjawab pertanyaannya Maiza Mutiara ya. Ini tulisannya saat masuk OC seperti ini. Betul, nanti akan apa namanya, Mas?
Ya, diinfokan diregisterkan lagi dulu, nanti lah. Ya, diintrolkan nanti. dienrolkan dulu ya Jangan bahasa berharap dienrol ya. TIK. Kalau dienrol berarti kalian nggak lulus. Oh iya 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 betul. Kalau kalian berharap bisa mengakses OC berarti masuk pelatihan. Jadi kalau yang bertemu sedang loading tunggu sebentar kami sedang memproses permintaan Anda ini adalah nama-nama yang akan masuk pelatihan 1. Artinya besok tes 1 tidak lolos passing grade gitu ya. Ya berdoa semoga saya tidak di-enroll gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Shrip. Ya ampun namanya susah banget. Oke, Mas Rif nih. Izin bertanya Kadang Pak Bu. seperti itu. Ya silakan Mas. Ya, kadang seperti itu. Ketika kita mengerjakan simulasi, itu kan kadang kamera itu kualitasnya beda-beda. Nah, kadang di tampilan itu ada notifikasi face not found. Nah, mungkin kita sedang noleh ke samping atau kemana sedikit gitu, nggak fokus. Nah, itu nggak masalah sebenarnya. Yang penting wajah rekan-rekan semuanya tetap di kamera aja, nggak apa-apa. Itu terkait sensitivitasnya aja sih, nggak masalah. Notif-notif kecil-kecil itu loh Bu. Misalkan pas Mm-mm, ngerjain kan agak apa ke bawah misalkan ini wajahnya nggak mm-mm, kelihatan. Kadang ada notifnya seperti itu. mm-mm. Ya, dan kalau yang ini tuh terhadap better lighting itu lighting berarti gelap. Ya, sama juga. Kameranya menangkap menangkap gelap gitu di wajah kalian. Jadi pindah tempat aja, Mas, Mbak. Ya, Kalau seperti itu. pakai pencahayaan yang bagus di apa depan Pakai laptop yang ya. untuk Bawah. TikTokan itu. Ya, Ya, silakan Mbak Firnanda. Sampaikan langsung pertanyaannya. Permisi Bapak Ibu, ini kan saya Mm-mm, tadi mencoba simulasi menggunakan HP, tapi mm-mm, saya tetap masih join di Zoom. mm-mm. Tapi Zoom-nya Suaranya hilang? kameranya Ya, off. ini sama Jangan, seperti Mbak Siti Nurfadilah tadi. ya Jadi, kalau digunakan bersama-sama memang seperti itu kok ya terkadang. tidak muncul ya? sepertinya ini juga kendala, kendala sinyal ya, Mas. Suaranya juga hilang-hilang kan? Ya, Ya, jadi mungkin di-refresh dulu, Mbak. Refresh oke. Teman-teman dulu. juga jangan lupa speed test juga ya internetnya ya. Jangan-jangan di bawah 1 Mbps, jangan-jangan ini. Jadi teman-teman nanti bisa ke Google dulu, kemudian ketik test speed atau speed test. Nah, itu nanti dicoba, diusahakan di atas 5 Mbps ya. Diusahakan di atas 5 Mbps harusnya bisa. Syukur-syukur 20-an lah. Syukur-syukur di internet rumah itu kan rata-rata 20 Mbps. Kalau di bawah satu tuh kadang ya itu terkendala kameranya nggak ketangkep atau nge-lag biasanya ya di apa browsernya. Jadi tidak hanya kamera Ya. ya rekan-rekan semuanya ya, in-netnya juga harus bagus. Kalau yang kuotanya mau habis ya jangan diisi dulu paketnya. Jangan-jangan tinggal 1 GB nanti nggak cukup nanti. Berhenti di tengah-tengah nanti malah masuk pelatihan. Ya, Ya, dipersiapkan dulu dengan baik untuk besok minggu. Ini sama kendalanya nih, Mas Danang ya. Saya coba pakai HP dan nggak bisa kameranya, walaupun udah dimatikan kamera di Zoom-nya. Solusinya bagaimana ya, Pak Bu? Refresh dulu ya, Mas Fahmi ya. yang mana Bu tadi Bu? Yang Danang Eko Prabowo. Ya, harus di reload dulu atau enggak salah satu aplikasi dimatikan agar tidak akses penuh ke kamera. Ya, gitu ya, Mas. Silakan. Lalu Ya, Mbak nanti dicoba Widya. lagi nggak apa-apa. Setelah Zoom ini kan sudah Mm-mm. selesai nih, nggak ada itu. Nah, itu Zoomnya mati, kemudian nyoba lagi nggak apa-apa. Ya, betul. Mungkin bingung ada 2 kamera yang digunakan.
Mbak Widya, untuk materinya seputar pengetahuan umum seperti di simulasi, tidak sama sekali. Itu tadi hanya contoh soal simulasi ya. Ini kaitannya bukan dengan materi materi TEAP, tapi dengan teknis allowing kameranya supaya kalian tidak ada kendala besok saat tes. Tapi kalau besok saat tes, materinya seperti di MKU Bahasa Inggris, Mbak. 5 tenses dan 3 text types. Udah itu ya, dibuka Hmm. lagi materinya. Bukan pertanyaan nama presiden kedua kan tadi? Itu kreativitasnya Mas Fahmi aja itu pertanyaannya tadi. Iya, biar cepat Bu, saya Ya, bikin simulasinya tadi. iya. Nanti kalau soal beneran nanti bocor soalnya. HP saya digunakan untuk masuk grup itu rusak. Apakah bisa dimasukkan lagi dengan nomor HP lain? Oh, Mas Yuhada, Mas Hazik dan Mbak Ruli, tolong ini namanya dicatat, nah NPM-nya dicatat. Jadi nanti kita note di file kalau nama ini beda nomor gitu. Ya, Mas, nanti ya, jika kami masukkan ke grup TEAP yang besar. Oke? Udah ya, Hazik dan Mbak Ruli ya. Udah, Win. Mm-mm. Kalau pakai HP biasanya otomatis kameranya sudah on walaupun di Zoom-nya dimatiin. Oh ya, bisa ya Mas kayak gitu, Mas Mas Shrip. Nama kamu susah banget dari tadi saya nggak bisa. Terus kita ke Sania Lulu. Untuk pelaksanaan besok minggu itu sesi pengerjaannya bebas atau ditentukan setiap mahasiswanya. Akan ada notifikasi jadwal kalian masing-masing. Tidak bebas ya. Jadi Sabtu malamnya nanti akan ada pemberitahuan kalian di jadwal jam berapa. Mulai dari Minggu pagi sampai sore. Bergantian. Ya, bergantian setiap fakultasnya. Karena teman-teman juga perlu paham, ini kan tesnya diikuti ratusan mahasiswa ya. Apalagi nanti kalau yang sudah fakultas kependidikan selesai PPL, ribuan mahasiswa. Itu kita atur supaya traffic ke servernya UPTTIK juga terkontrol dengan penjadwalan ini. Jadi kan teman-teman nggak merasa 24 jam bebas kapan saja, fakultasnya mana saja. Tapi ini kita atur juga supaya trafficnya tetap terkontrol baik begitu. Iya, betul Pak Afif. Next, kita ke Alifa Rizky. Ini ganti layar belakang, latar belakang kamera yang mana, Mbak? Kalau yang untuk tes kan tidak perlu latar belakang. Malah nggak boleh. Harus real harusnya. Iya, tadi contohnya Mas Fahmi kan juga nggak ada latar belakang. Virtual background kali ya. Iya kan nggak ada Pak waktu tes. Ya, mungkin mereka masih membayangkan Zoom-nya seperti ini saat tes. Kalian nggak akan ketemu Zoom meeting begini, langsung ke Spada, langsung tes Iya, di sana. tidak Itu. ada Zoom meeting lagi seperti ini ya besok Minggu. Langsung ke jadwal kalian masing-masing sesuai dengan penjadwalan nanti ada notifikasinya. Atau hari Sabtu malam itu akan kami share jadwal gitu. Jangan khawatir. Stay Hmm. tune di grup grup besar ya. Ya, tapi admin melalui sistem memantau kalian. Jadi kalian beraktivitas di pelaksanaan TEAP ini bisa terpantau. Jadi kalian juga nggak sendirian walaupun tidak Zoom meeting live begini. Ya, ini ada pertanyaan di luar ekspektasi nih Pak. Misal terkendala internet atau mati lampu, apakah komputer di lab kampus bisa digunakan? Berarti mau ke kampus, Mbak. Ini hari libur. Ini hari Minggu besok pelaksanaannya, Mbak. Coba ya Kalau hari di kerja mungkin bisa, tapi bisa. kalau libur nggak ada orang. Iya, kalau hari kerja kami layani, Mbak. Coba cari device yang kemungkinan mati listriknya kecil gitu ya. Nanti coba simulasi dulu. Gitu ya, Mbak Anissa. Ini Mbak Anis. Namun ketika di halaman soal seharusnya ada gambar muka saya di bawah finish attempt. Namun tadi tidak ada. Namun kamera di atas pojok kiri itu nyala. Hanya saja tidak ada gambar muka saya di halaman soal di bawah finish attempt. Gimana nih Mas Fahmi? Oke.
nyala itu terkadang di device laptop masing-masing itu lebih dari satu kamera, Bu. Ada kamera virtual juga terkadang. Nah, ini pastikan tuh kamera yang bener ya, ada kamera laptop ya. Ini saya contohkan ada nggak ya? Oke, saya share screen dulu. Oke, di kamera itu, nah ini di kamera bagian sini, itu pastikan ini kameranya bener ya. Kamera webcam yang rekan-rekan semuanya biasa gunakan. Contohnya seperti saya, ini ada 3 kamera di sini, kamera virtual. Ini kalau pakai biasanya mungkin anak-anak informatika, anak-anak teknik tuh lebih dari satu kamera biasanya ya. Nah, ini Oh gitu pastikan ya. kamera yang benar. Iya, ini saya muter-muter Hmm. karena saya gunakan kameranya di zoom, jadi dia nggak bisa. Nah, kalau Mm-mm. nanti saya pindahkan baru bisa. Jadi pastikan. Kalau di HP seharusnya cuma satu ya, kalau di HP ya seharusnya. Nah, kalau masih hitam, berarti ada masalah di perangkatnya. Oke, Hmm. gitu Ibu. Ya Oke, dicoba ya. lagi ya. Nah, ini momen simulasi ini momennya untuk nyoba-nyoba. Biar kalian tidak bingung ketika pelaksanaan habis untuk nyoba-nyoba kamera nanti. Biasanya jangan coba-coba gitu ya. Ini malah disuruh coba-coba. Iya. Baik, lanjut ke Mbak Linda Puspa. Mengetahui dapat sesi berapa di mana? Ya, yang pertama tadi Sabtu malam gitu ya. Kami akan mengirimkan jadwalnya. Lalu nanti akan juga ada notifikasi, Mbak. Sekarang ini yang penting sudah melakukan simulasi dulu, Mbak Linda. Ya, oke, lanjut ke Nazwa. Ya, itu nanti Mbak Nazwa itu nanti akan di-enroll kalau kamu tidak lolos passing grade masuk ke pelatihan 1 ya, masuk ke pelatihan. Jangan sampai ya, jangan sampai masuk ke pelatihan. Jadi diusahakan tes satunya lolos passing grade, jadi nggak perlu buka OC. Oh, untuk absensi tidak bisa upload foto, ditolak server. Mas Anam, apa penuh ya Mas ya? Oh iya Bu, saya tambah. Wih, mantap, Teh Ika. Penuh langsung tambah. Ya, Mbak, nanti dicoba lagi ya. Ini sedang di-upgrade. Ya. Bastin, jika saat tes di pertengahan sinyal terputus, itu merefresh soal dari mengulang atau lanjut, Pak, Mas Fahmi? Oke, lanjut. Jadi misalkan Lanjut. nih soal baru 30 menit, baru ngerjain soal 20. Yang 20 itu sebenarnya sudah tersimpan. Dan waktunya itu berhenti sebenarnya ya. Waktunya itu berhenti. Nah, yang kendalanya biasanya rekan-rekan semuanya ini perlu segera mencari eh, apa solusinya tadi. Jadi jangan sampai apa sesinya habis. Nah, misalkan ini kita kan mulai jam 8 nih. Jam 8.30 teman-teman terkendala. Jadi diusahakan segera mungkin cari perangkat lain tidak apa-apa. Jadi tidak harus satu perangkat saja, tapi bisa digunakan di multi perangkat. Nah, nanti akan melanjutkan waktunya itu ketika teman-teman sudah login lagi dan jawabannya sebenarnya sudah tersimpan. Tinggal dilanjutkan saja. Ya. Oke. Keren ya. Jadi jangan panik ya saat seperti itu, jangan langsung me-WA di grup. Bu, saya gini, 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 gitu. Habis waktunya. Coba device yang lain masuk lagi ya. Tenang, kuasai. Ya, lanjutkan. Gitu ya, teman-teman. Lalu ini ada nomor baru lagi, Mas Hazik dan Mbak Ruli, Adrian Saputra. Mas, Mbak, saran ya, jika nomor WA-nya yang di SIM card itu berubah, segera diganti. Karena semua informasi kan ke WA tersebut, gitu. Bisa nggak sih Mas Fahmi diganti? Di apa namanya? Upgrade update ya, diupdate nomornya, nomor WA. Ya, untuk angkatan 2023 ini langsung diupdate di SIA, Ibu. Oh, langsung update-nya di siang, Mas, Mbak. Ya, di Jadi, SIA ya update-nya ya. kalau tidak kalian update, ya ketinggalan informasi seperti ini. Karena kami kan WA-nya pakai nomor di SIM card kalian.
Ini tadi ada yang bertanya, Aisyah 2 kali angkat tangan, silakan Mbak. Permisi Bu, izin tanya. Untuk soalnya besok itu kan ada 50 soal. Nah, itu apakah ada listening sama speakingnya Bu? Tidak ada. Tadi sudah saya jelaskan, hanya grammar, reading, dan vocabulary. Oke, terima Tidak kasih. ada Mbak, ya. Aman. Kalau ada listening dan speaking akan lebih susah lagi. Mau? Nanti saya tambahi boleh. Baik, lanjut ya ke Mas Ilham. HP bisa langsung dikirim dan muncul nilai, tetapi kalau di laptop harus menunggu waktu selesai itu gimana ya? Oh iya Mas Fahmi, menunggu waktu selesai Harusnya ya? sama sih Bu, harusnya Harusnya sama. sama. Cuman mungkin itu nggak bisa kepencet saja mungkin. Di reload saja. Hmm, Kalau misalkan ada kendala-kendala nge-lag seperti itu toh, dipencet saja. Di reload saja, sorry. reload Mas, ya. Reload Mas Ilham. Oke, terima kasih. Regita juga beda nomor nih. Mas Hazik, Mbak Ruli, silakan dicatat. Oh, Artia ini sudah ada jadwal Mas di sepadanya. Apakah Ya, itu sudah fix atau belum? di Simekar Ibu. Makanya saya kirimin di WA Ibu. Oh ya, Ya, nanti dicek mau sesuai jadwal itu. Kemarin sudah saya plotting sesuai jumlah-jumlahnya. Cuman kalau mau di random lagi juga saya ikut. mm-mm. Berarti ini memang ada beberapa mahasiswa yang sudah bisa lihat berarti ya? Memang ada notifikasinya? Jadi sebenarnya mahasiswa saat ini sudah Ibu. Oh, sudah. Oke, ya. Tapi itu belum fix ya, teman-teman. Nanti akan kami update lagi jika ada perubahan ataupun tidak ya. Lebih aman sih Sabtu sore ya. Sabtu sore silakan dicek lagi yang paling fix itu nanti. Fadil, tadi sudah disampaikan jika ada kendala, refresh reload dulu atau refresh, lalu coba masuk lagi. Nilainya yang pengerjaan yang lama akan tersimpan. Jadi tinggal lanjutkan saja, nggak usah panik. Oke, ini Mbak Indah Di ini sepada saya nggak ada tulisan tab. ya, di lamanya pilih in progress itu mungkin terkendala fleksibilitasnya ya. Saya share lagi nih biar rekan-rekan semuanya nggak bingung lagi. Ya, Oke. Nah, rekan-rekan semuanya kalau mau cek sepada saya di mana atau course TAP saya di mana, itu di pojok sini. Nah, terkadang rekan-rekan semuanya kan perangkatnya resolusinya kecil ya. Jadi mungkin tampilannya seperti ini. Jadi perlu klik ini, tanda yang garis-garis ini. Nah, ini ada di paling bawah. Nah, ini TAP. Atau bisa akses melalui dashboard. Nah, di dashboard ini pilihnya yang in progress. Nah, in progress ini sudah ada seharusnya. Oke, itu tadi cara untuk akses OC-nya bila nggak nemu-nemu di sepada. ya. Dicoba ya. Memang harus katanya kan kalau tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi sepadanya si mekarnya harus diutak-atik gitu supaya kenal dan sayang sampai lulus nanti ya. Udah mentok Kak tapi nggak ada. Ya. Coba lagi ya seperti yang disampaikan Mas Fahmi lagi. Adrian Saputra, tadi kan sudah Mas. Oh ya, bisa seperti ini ya. Hubungi nomor admin yang beda nomor. Tapi juga tolong sianya diperbarui. Silakan Mas Fatkul Hidayat. Bisa disampaikan langsung pertanyaannya. Baik Ibu, izin bertanya. Tadi kan saya sudah mencoba simulasinya, Nggih. Nah, di review atau di statusnya tertulis not permitted atau tidak diizinkan itu berarti bagaimana ya, Pak, Bu? Terkait apakah ada permasalahan di kameranya atau seperti apa? Oh, ini yang not permitted itu kameranya atau apa ya? Kameranya.
Nggak di hasilnya kan Kamera. ada hasil, Pak. Nah, di situ ada tulisan review. Oh, Iya. Oh, oh tidak bisa review. Tapi nilainya muncul kan? Nilainya muncul, tapi Ya di sudah. reviewnya not permitted. Ya memang tahapannya tidak kami stop di izinkan. situ. Iya, tahapannya cuma stop di situ. Nanti kalau Tahapannya stop review di bisa, situ. rekan-rekan semua bisa ngecek soalnya nanti. Mm-mm. Oke, oke, Bu. Ya, sudah cukup sampai di Berarti situ saja, Mas. ya, Nggi. Berarti tidak masalah, Nggi, Pak, Bu. Sudah Iya, aman, Oh, ya, nggak tidak masalah. Yang masalah. penting nilainya muncul sudah cukup. Mm-mm. oke, oke. Baik, terima kasih, Pak. Ya, ya, nilainya muncul aman, lolos passing grade sudah cukup ya. Tiara Maharani, kalau putus koneksi internet, apakah berpengaruh ke yang 10%? 10% validasi proctoring itu jika kalian terlihat seperti tadi, Mbak Mas. Jadi kameranya menangkap ada dua kepala, ada dua wajah gitu ya. Atau wajah kalian terlihat berinteraksi dengan orang di sekitar gitu. Tapi kalau kalian 10 dalam proses mati listrik bla 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 itu stay di kamera ya ndak masalah gitu. Bisa lanjut kok, tadi disampaikan Mas Fahmi kan ada historinya. Terse. Tidak ada Zoom. Besok Minggu tidak ada Zoom ya teman-teman. Tolong didengarkan. Hari ini saja ada Zoom-nya. Besok Minggu langsung ke jadwal kalian masing-masing. Tuh sudah dijawab sama Mas Hanif. Terima kasih. Nunggu kamu masuk pelatihan dulu ya Mbak Fadila. Ya harusnya jangan berharap masuk pelatihan. Ya. Apakah ketika mau mengumpulkan seperti ini memang kameranya langsung mati, nggih? Mana ini Mas Sahmi? Gimana, Bu? Mengumpulkan langsung mati. Ya, kalau sudah Mm-mm. selesai finish ya kameranya nanti off sendiri. Kalau sudah klik finish attempt langsung memang mati, Mbak. Yang penting tadi yang ditanyakan Mas Fatkul Hidayat tadi, skornya keluar. Ya, sudah dijawab Mas Hazik itu. Ah, Indah sudah berhasil. Congratulations. Oce nanti saat pelatihan ya, Mbak Salsa. Anis Sufilah ini seperti ini, Pak. Bagaimana, nggih? Apanya yang bagaimana? Udah aman kan, Mas, itu? Mas Fahmi? Tinggal Ya, menjawab. aman. Oh, Tinggal dijawab. pertanyaannya nggak muncul itu, Mas. Muncul itu, Kalau Bu. saya lihat. Ketutup Itu kamera ada? itu. Oh, iya, iya, iya. Ketutup Oh, notif dia kamera itu digeser atau disilang dulu kameranya. udah bisa ini, Mbak Anis. Udah allow kamera, sudah bisa. Nah, tanda lo tinggal di reload dulu. Nah, seharusnya muncul di bawah nomor navigasi itu. Mm-mm. Silakan Mbak Sania Lulu. Bu, tadi kan saya kan sudah absen, tapi tidak mengirimkan bukti. Apakah sekarang absen lagi atau nggak usah ya, Bu? Lah, kok bisa? Wong diminta mengirimkan bukti, kok kamu nggak mengirimkan? Tadi nggak bisa diupload fotonya. Waktu pas Ya, sebelum ada yang nanya. presensi lagi kirimkan fotonya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, Salsa. Tidak bisa mengerjakan simulasi. Apanya yang tidak bisa? Ini Mas, Salsa dan Waida, Mas Fahmi. Mana, Bu? Bentar. Yang paling bawah. Saya tidak bisa mengerjakan simulasi. Nah, kenapa ini? Yang Waida Soalnya itu, muncul Mas. apa enggak? Oh, yang ini. Informasinya. Ini kamera di semula sudah hidup, namun di halaman soal belum muncul gambar wajah saya. Saya sudah coba 2 kali. Sudah dijawab temannya itu. Ya, Ya. kadang suka bentrok dengan Zoom ini. Nanti dicoba Mm-mm. lagi dicoba lagi ya setelah Zoom selesai. Ya. Kalau nggak bisa silahkan nanti di WA aja, di WA grup nanti cantumkan NPM-nya nanti kami cek. Ya. Aman sih setelah Zoom ini ya. Jadi kameranya tidak bingung. Ini Pradiva. Mungkin sinyal ya. Karena kalau sudah masuk kan bisa menjawab soal sudah bisa harusnya. Ini Iya, sinyalnya Kak. kurang kuat.
kadang nge-lag karena sinyalnya juga sehingga tombolnya off karena belum terreload secara penuh. Jadi misalkan ada kendala, kok nggak bisa diklik-klik nih halamannya nih, ya di-reload lagi dulu aja. Betul, harus cari spot yang sinyalnya stabil. Ya, silakan Mas, presensi dulu. Mario. Simulasi full. Lah, diklik-klik aja, Mbak. Itu kan juga hanya simulasi ya, tidak ada nilainya. Itu hanya Harus supaya harus kamu. dapat nilai, Bu. Nah, supaya hijau-hijau tadi. Karena kalau nggak hijau, nggak dapat nilai, nggak bisa ngerjain TAP-nya nanti. Iya, diklik-klik aja, Mbak. Itu simulasi nggak ada Soalnya urusannya gampang. dengan Nilainya ini. jelek nggak apa-apa. Lah udah takut duluan mereka. Apa nih? Apa ini yang Ainur? Kita batasi sampai maksimal sekali 10.30 ya, karena akan Jumatan. Ini Mas yang Ainur Fitriani. Nah, itu tadi kan Ya, mungkin di Mas HP Veda ya. boleh. Di HP diusahakan apabila HP-nya nggak bisa, coba pakai laptop. Kami sarankan menggunakan laptop sebenarnya. Mm-mm. Aduh, ini Mas Farah ya. Ya, 90 menit keluar dulu, Mas. Keluar dulu dari ruangan rumah sakit ya. Ini dirawat ya, Bu, kayaknya, Bu. Iya. Dokternya yang masuk ya. Oh, yang dirawat kamu atau ini tidak boleh ada saya? Oh, saya lagi dirawat di RS. Waduh. Gimana? 90 menit saja, Mas. Ya, kamu jangan bergerak mungkin ya. Jangan bergerak wajahnya. Ini silakan Mbak Isnadia. Silakan bertanya langsung. Bu mau tanya, itu absennya itu gimana ya? Yang hari ini? Iya, Ya, sesuai dengan itunya, Mbak. Permintaannya di situ. Silakan. Gimana apanya? nggak ada Bu. Loh, ada. Ya, nanti di ini kami kirim lagi ya. Di chat yang paling bawah nih. Tolong Mas Anam. Terima kasih Bu. Nah, itu sudah dibantu Bintang. Terima kasih. Dikatakan setelah melakukan tes dan mendapatkan sertifikat harus melaporkan untuk bukti wisuda. Nah, itu dilaporkan kemana? Itu nanti, Mbak Vika. Nanti ada tahapan wisuda yang kalian harus mengupload banyak bukti di situ. Salah satunya adalah sertifikat EAP ini. Nanti ya, kalau kamu sudah sidang, ya, terus akan wisuda periode wisuda keberapa itu akan ada. Tenang, nanti akan ada informasi lagi terkait itu. Harusnya tidak menunggu selesai, Mas, Mbak Ika. Coba di-reload dulu. Dah, Mem, cukup ya. izin Oh ya, bertanya boleh? silakan. Boleh, silakan. Diperkenankan memakai headset atau tidak ya, Mem? Tuh, tidak ada listening, Mas. Nggak usah. Oh, nggak usah? Nggak Oke, usah. Mem. Ya, Thank you, silakan Mem. Salsa. Ya, ada yang bertanya Dina Ramawati Salsa Isnadia. Silakan. Permisi Ibu, izin bertanya. Ya. Mm-mm. Ini kan simulasinya di bagian OC. Bukan. Bukan. Di Spada seharusnya. Di Spada. Cek SIM Mekar ya. Kok itu yang nggak muncul di Sepada juga? Wah, ini harus kirim NPM, kami cek. Jangan-jangan nggak masuk daftar. Iya, kamu ada di daftar nggak, Mbak Salsa? Kirim nama lengkap dan NPM. NPM aja ke Mas Fahmi. Baik Bu, terima kasih. Ya, Dina Rahmawati silakan. Izin bertanya Bu, untuk absensinya sampai saat ini belum bisa upload bukti foto Bu.
Ya, ini sedang di-upgrade ya, ditunggu. Yang penting Baik, kamu Bu. sudah punya screenshot-nya, nanti anytime bisa di-upload. Baik, Bu. Terima kasih. Ikhlas Aditya. Nanti di Sabtu malam ya akan saya update ya. Jadwal kalian jatuh di jam berapa. Ya, Nur Laila, ini tadi sudah cari spot yang terang ya, Mbak. Tapi tidak bisa klik sinyal mungkin Mbak Sabila Ayu. Sinyal, reload dulu. Kalau jadwalnya sesuai yang sudah muncul di pada hari ini. Ya, semoga ya. Semoga ya. Ini belum saya lihat soalnya. Mas Fahmi apa namanya? Mengirimkan ke WA belum saya lihat. Sabar ya, Mbak. Tapi kemungkinan besar karena teknisnya yang paham IT ya, TIK ya, mungkin iya. Tapi saya belum bisa memastikan. Simulasinya tidak ada skornya 100 tadi Mas Fahmi. Salsa masih ada pertanyaan? Kenapa masih raise hand? Nggak capek toh tangannya? Nah, oke. Baik. Oh, ada lagi Mas Mas Adam. Silakan. 5 menit lagi, 4 menit. Silakan Mas Adam. Nggak jadi? Galau. Baik, yang di chat sudah selesai. Semoga tidak ada lagi. Kebanyakan pertanyaannya diulang ya. Mungkin baru on akhir-akhir Zoom ini. Walah. Preview bukan ranah kalian. Sudah nggak usah diklik previewnya. Jika skornya sudah muncul ya sudah. Ya, itu tahapan maksimal dari simulasi dan TEAP. Ada tulisannya not permitted, Mas. Ya, Mas jangan bingung Fahmi. ya, diabaikan saja. Diabaikan saja ya, Mas. Iya, yang penting kan sudah mengerjakan dan muncul nilainya. Udah, kalian bingung nanti kalau pas Ya. mengerjakan sudah mengerjakan tapi nggak muncul nilainya, nah itu baru bingung Oh aja. iya, ini review kok ya, ya. Nggak apa-apa, Mbak. Mbak mau Linda itu di review, di reload aja. Bisa, bisa sampai hari Sabtu malam simulasinya. Ya, coba cari sinyal yang kuat ya. Sudah, ya betul, Fadil. Oke, cukup ya. Jika ada pertanyaan mungkin bisa dilanjutkan di grup WA. Nanti Pak Afif izin itu grup hampir 1.000. Jadi kalau rame nanti Wih, tang Bu. ting tang ting tung. Ya, gimana Mas? Siapa yang Saya minta tadi? belum masuk grupnya, Bu. Kalau Oh, bisa kok dihubungi lewat bisa? mana? Gih, Bu, belum Ke tahu. nggak tahu informasi ini ya? Atau Mungkin tidak nomornya ganti. kamu tersortir? Nomormu ganti Mas? Tidak, Bu, tidak ganti, Bu. Oh Nomornya sama ya. nggak dengan yang terdaftar di UPTTIK itu? Anu aja sampaikan ke admin nomor yang sekarang. Di Ketikkan di sini Hazik di chat room atau ya. ke grup ya. Mas ketik dulu di chat, lalu nanti akan dijawab oleh admin ya. Oke, baik. Terima kasih. eh Pertanyaannya begitu banyak dan Dan kita waktunya banyak ya. dibantu jawab loh oleh teman-teman mahasiswa yang lain. Iya, Ya kan? Keren biasanya. loh. Saling bantu jawab. Karena pertanyaannya banyak banget. Iya, dan lebih ke teknis. Baik, Mau tanya. ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Pak Afif, Pak Aris, Mas Fahmi, bantuin jawab
pertanyaan mahasiswa yang banyak sekali hari ini atas pendampingan dan kehadirannya, supportnya. Semoga nanti di hari Minggu pelaksanaan tes 1 berjalan dengan lancar. Ya, hari Sabtu kami akan update lagi jadwalnya ya. Stay tune di grup WA. Intinya ada di grup WA dulu. Semua informasi ada di situ ya, teman-teman. Baik, demikian untuk acara pembekalan simulasi TEAP non-pendidikan 2026. Terima kasih semuanya. Atas segala kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih. Kita bertemu lagi di grup chat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afif, Waalaikumsalam. Pak Selamat siang. Aris, Mas Fahmi. Terima kasih Oke. Mas Anam, Ya. Mas Sukses Arifin. ya teman-teman. Banyak yang lulus Ya, passing grade langsung dapat amin. e-certificate. Iya, amin, amin. Terima kasih. Izin Liv. Silakan. Iya, boleh Pak Afif. Yang lainnya silakan kalau mau stay masih kami layani di sini untuk screenshot, jadi bisa presensi. Hazik stay dulu ya. Mas Fahmi boleh leave, melanjutkan kegiatan Ya, lagi. Terima kasih ya Jumatan dulu ya, Mas. Bu. Ya. Khusus Hazik ini saya tahan. Boleh di stop recording, Mas? Apakah masih kendala presensinya, teman-teman?